Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wasyuhada wassolihin wa sahabati wat tabi'in amin amin al-musannifin. Imam Al-Ghazali li musani hadzal kitab wa man ta'allama wa man hadara fi hadzal majlis jami'an sya'ulillahi lahum wa lanal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ngaji kitab Ayyuhal Walad sampai nasihat yang ke-10 ya. Ayyuhal waladu he eling-eling anak. Eling-eling anak ingsun. Wahai anakku. Wahai anakku, ij'al himmata fir ruhi. Ij'al dadekno sira al himmata ing cita-cita firruhi ing dalem ruh. Wahai anakku, jadikanlah cita-cita di dalam ruh. Makna yang lain di dalam hati. Artinya tujuanmu itu harus mampu menjernihkan dan menjadikan roh itu bersinar. Bukan roh yang gelap. Wal hazimata lan keplayu. Keplayu itu maksud di sini hazimah itu mengalahkan nafsu. Fi nafsi ing dalam nafsu. Jadikanlah himmah di dalam roh dan jadikanlah untuk mengalahkan nafsu. Ya. Wal mauta lan mati fil badani ing dalam badan. Fil badani ing dalam badan. Dan jadikanlah kematian itu terasa di dalam badan. Maksudnya piye? Jadikanlah kematian di dalam badan. Artinya kamu harus sadar bahwa yang namanya manusia itu pasti mati. Tidak ada yang abadi. Fir'aun saja yang mengaku Tuhan itu tidak abadi. Qarun yang kayanya luar biasa mati. Siapa saja? Banyak. Artinya kita harus sadar bahwa hidup kita memang terbatas. Itu. Li'anna mangzilaka krana satemene omah sira iku al-qabru kuburan. Karena sesungguhnya rumahmu itu kuburan. Artinya kita suruh mengingat mati. Suruh tafakur, merenung-renung akan kematian. Oleh karena itu di dalam syarahnya ini
fal aqil la yudayyi'u umrahu fi ta'miri mulkil ghair. Orang yang cerdas itu Mbak dan Mas adalah orang yang tidak menyia-nyiakan umur. Tadi umur terbatas, maka tidak bisa kita menyia-nyiakan umur gitu. Dan suruh untuk zikrul maut, mengingat kematian itu akan mampu untuk menjadikan diri itu merefleksi, muhasabah, mengevaluasi itu terus menerus, sehingga dengan adanya zikrul maut dan mengingat rumah kita selanjutnya adalah kuburan adalah suatu hal yang penting, urgent bagi setiap manusia. Wa ahlul maqabiri lan utawi pira-pira penduduk kuburan iku yang tazirunaka padha ngenteni sapa ahlul maqabir dan para penduduk kuburan tuh ya. Di sini siapa? Malaikat ya. Malaikat. Termasuk juga ya para malaikat tentunya pada menanti fi kulli lahzatin ing dalam saben-saben mangsa, pada setiap saat atau setiap saat penduduk kuburan itu sama menantimu. Mata tasilu, mata kapan tasilu tumeka sapa sira ilaihi marang ahlul maqabir, kapan kamu sampai menemuinya atau kapan kamu sampai pada mereka. Iyaka wadiyo sira, iyaka wadiyo sira, takutlah. Ini maksudnya takkidun takdir. Ini ada kata dua iyaka, ini berarti memberi peringatan dengan dahsyat, gitu bahasanya. Wadiyo, takut, itu ya. Makna yang lain, peliharalah, jagalah dirimu, peliharalah dirimu. Apa? Dalam hal apa? Antasila yento. Apa antasila ing yento, ing berarti maf'ul bih. Tumeka sapa sira ilahi marang ahlul maqabir. Takutlah kamu sampai pada mereka bila zadin ilahi maring ahlul kubur, bila zadin kelawan tanpa sangu. Takutlah kamu sampai pada mereka tapi tidak membawa sangu, membawa bahasa Indonesia sangu bekal ya. Tidak membawa bekal. Nah, bekal ini penting dalam hal konteks ini ya, ilmu dan amal ya. Salah satu bekalnya adalah ilmu dan amal dari ilmu yang telah dipelajari gitu. Qala Abu Bakar As-Siddiq, dawuh sapa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berkata radhiyallahu an, hadzal ajzad utawi iki jasad ini itu seperti layaknya apa ki? Qafasut tuyuri. Iku qafasut tuyuri kaya to kurungan manuk. Jasad-jasad ini seperti sangkar burung, kandang burung. Ya.
au istablud dawabi utawa kandange raja kaya hewan ternak. Jadi jasad kita ini menurut Abu Bakar itu satu seperti sangkar burung, dua seperti kandang hewan ternak. Rajakaya itu ya hewan ternak, ya sapi, kambing, apalagi kerbau. Kalau di Arab ya ada unta. Fatafakar, mongko mikira sira, maka renungkanlah, berfikirlah fi nafsika ing dalem awak sira, maka berfikirlah tentang dirimu. Min ayyihima anta, min ayyihima saiku saking endine, sangka loro maksudnya qafas tuyur atau istibtalud dawab anta utawi sira. Maka berfikirlah tentang dirimu, dari mana kamu itu. Maksudnya kamu pilih yang mana, badan yang seperti sangkar burung atau seperti kandang hewan ternak. Ing kunta minat tuyuri, ing kunta lamun ana sapa sira iku minat tuyuri saking manuk al alawiyah kang tinggi, fahina mongko tetkalane ketika tas tamiu ya bagi tas mau ya krungu sapa burung tinina toblin ing suarane kendang, tinina toblin ing suarane kendang, yaiku rupa apa iki? Irji'i gitu ya. Balik sira ila rabbiki maring pangeran sira. Artinya begini, burung, kalau badan kita seperti burung, ketika burung itu dipanggil, itu pasti akan terbang tinggi, mencari suara panggilan itu. Kemana? Kemana panggilan itu? Kalau di sini, ketika kamu itu seperti burung yang terbang tinggi, ketika burung itu mendengar suara kendang, ya. Seperti suara kendang, irji'i, podo baleo siroi, podo kembalilah kalian kepada Tuhanmu. Tatiru su'idan, artinya apa? Ruh kita itu dipanggil oleh Allah. Kalau burung tadi ke atas, ya berarti ruh kita ke atas. Itu analoginya seperti itu. Tatiru mongko terbang sapa sira su'idan halih munggah. Kamu itu terbang naik ke atas ila antak uda tumeka yen to lungguh sapa sira sampai kamu duduk fi aali burujil jinan ing dalem panggonan luhur-luhure swarga, ing dalem panggonan ya, tempat luhur-luhure swarga. Sampai kamu duduk di tempat yang luhur, berada di surga. Ibaratnya
Sampean punya enggak di rumah itu hewan ternak? Burung itu kalau dipanggil atau suit suit suit, dia itu akan datang. Terbang dulu tinggi gitu kan. Terbang dulu baru bawah. Tapi beda dengan hewan ternak. Hewan ternak itu kalau dipanggil mbek gitu ya. Sapi gitu, dikasih makan dia akan turun. Enggak bisa dia terbang. Apakah sapi bisa terbang? Wih unicorn tuh malah. Unicorn. Unicorn itu. Enggak ada kambing terbang. Enggak ada namanya unta terbang. Kecuali memang seperti buruk ya, enggak tahu. Kuda terbang enggak ada. Adanya burung terbang. Sapi enggak bisa, unta enggak bisa. Yang bisa burung itu. Dia ke tempat tinggi, yaitu ke surga. Kalau itu dipanggil tadi, kembalilah ke Tuhanmu, maka ketika kamu seperti burung ya kamu akan terbang tinggi sampai duduk di tempat yang tertinggi, yang mulia, yang luhur, yang paling indah, paling luhur di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal pilih seperti burung atau seperti sangkar burung atau sangkar hewan ternak. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtaza arsyur rahman, ihtaza huruk. Huruk itu bergetar. Apa arsyur rahman? Arsy-nya Allah. Arsy-nya Allah yang Maha Rahman itu bergetar. Min mautisa dibni Mu'ad, sebab atau krono wafati matine Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad itu adalah seorang yang mempunyai ilmu dan mengamalkan ilmu. Bahkan kematiannya, wafatnya Sa'ad bin Mu'ad membuat apa? Arsy itu bergoyang, bergetar. Wal iyadzu billah, wal iyadzulan kebau reksa nyuwun perlindungan billahi kelawan Allah. Saya berlindung kepada Allah. Ing kunta lamun ana sapa sira, jika kamu itu termasuk golongan seperti minad dawab, iku minad dawab saking raja kaya. Saya berlindung pada Allah jika kamu semua termasuk seperti hewan ternak yang enggak bisa terbang menuju Allah. Begitu. Oleh karena itu, ya tentu apalagi seperti orang di saat Ramadan kemarin. Orang yang berpuasa, sholat, zakat, itu layaknya seperti apa? Burung terbang yang membawa amalnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang kayak hewan-hewan ternak nggak bisa terbang. Poso tapi zamannya poso Ramadan tapi tidak puasa. Sing poso malah omahe dicet. Omahe sing poso. Sing poso klambine. Sing poso klambine, sing poso montore. Wonge ora poso. Niki terus melu bodoh. Itu layaknya seperti hewan yang tidak bisa terbang. Terbang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kama qala Allah Ta'ala kaya ta dawuh sinten Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ulaika utawi mangkono kaum, mereka itu atau kaum itu kal an'am kaya hewan ternak, kaya raja kaya seperti hewan ternak, balhum balik utawi kaum, bahkan mereka kaum iku adolu luweh sesat, luweh apa iki? Sasar ya. Bahasa Jawa ini sasar. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Ya Allah. Orang sesat tidak punya ilmu. Sing bahaya itu enggak punya ilmu, dia melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan syariat. Ada yang punya ilmu tapi tidak dipakai. Terkadang begini, kalau dawuh Gusmus, kita yakin bahwa Allah itu maha kuasa, maha segala-galanya. Tapi kadang ketika ada kepentingan dunia, kita lupa akan hal itu. Naudzubillah min dzalik. Ibaratnya kalau mahasiswa, kita tahu bahwa itu Allah maha mengetahui. Tapi ketika ada kepentingan nafsu, syahwat, cinta, kadang mahasiswa itu lupa. Sing diiling namung cinta. Cinta itu bisa mengajak pada kebaikan. Ingat-ingat, dua, bisa mengajak pada kezaliman, keburukan. Itu namanya cinta buta. Cinta buta. Cinta yang nggak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk. Nah, dan ini kebanyakan para mahasiswa ini cinta buta. Kemana-mana sudah berdua, belum menjadi istri atau suami yang sah. Ini banyak madharat. Kepentingan apa di situ? Apakah untuk kepentingan lillahi ta'ala atau li syaitonir rajim, atau li nafsu atau syahwat yang lainnya? Gitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya kalaupun ta'aruf ya ta'aruf, tapi jangan berlebihan. Apalagi yang sudah naik motor sudah kayak begini, itu masih mana Pak? Mahasiswa sini, saya tahu. Ada ya, jadi ada mahasiswa yang modelnya seperti itu. Mudah-mudahan anak-anak LDK khususnya tidak. Kalaupun mau ta'aruf ya segera, dan ketemu orang tua ya nikah dik, tidak usah lama-lama gitu. Itu kan akan diganggu setan. Diredupkan mata hatinya, diredupkan mata batinnya. Kalau kelamaan dan gagih, pasti setan akan ikut nimbrung di situ. Tuh Fala takman mongko ojo ngrasa aman, maka janganlah kamu merasa aman. Ing tikolaka ing apa? Perpindahanmu min zawiyati dar saking pojoke omah ila hawiyatin nar tumeka marang jurange neraka. Maka janganlah kamu merasa aman dari perpindahanmu dari dunia ini. Zawiyah rumah itu maksudnya pojok rumah, dari perpindahanmu dari rumah di dunia sampai kamu berada di jurang neraka. Ojo rasa aman. Maka di dalam akhlak tasawuf yang sampean pelajari itu ada namanya akhlak al-khauf wa roja. Khauf
Khauf itu merasa takut, khawatir. Kalau Imam Ghazali mengatakan min adzabihi, dari siksa Allah dan dari Allah itu sendiri. Khawatir nek engko nek aku disiksa piye? Engko nek aku dilebokke neraka piye? Engko nek aku tidak mendapat rahmatnya Allah piye di kelak di akhirat. Itu ada rasa khauf. Dengan rasa khauf berarti kita akan hidupnya hati-hati. Ini khauf harus ditanamkan terus Mas dan Mbak. Tapi juga harus dinaikkan roja, harapan. Harapan yang harus diyakini. Contoh, aku wis sholat khusyuk, wis sedekah, insyaallah pasti gitu. Harapan, cita-cita, harapan Allah akan membalas dengan baik. Itu harus ada rojaknya seperti itu. Wa ruwiya lan den riwayatake anal Hasan al-Basri sak temene Hasan Basri. Diriwayatkan bahwasannya Hasan al-Basri rahimahullah taala utiya surbata ma'in baritin, utiya diparingi sapa Hasan al-Basri surbata ma'in ing seteguk atau saombenan min ma'in, saombenan banyu baridin kang adem. Hasan al-Basri diberi seteguk minuman yang dingin. Fa akhadha nuli jimu ngalap, lalu ia mengambil al-qadah, wadah tempat, lalu ia mengambil tempat atau wadah untuk apa tadi? Untuk air ya, seteguk air tadi. Wa khusya lan semaput sapa alaihi ing atase Hasan. Dan ia lalu semaput pingsan. Wasaqotolan jatuh apa qadah wadah tadi min yadihi saking tangane Hasan al-Basri. Semaput dan tumpahlah air yang ada di tangannya atau wadah yang ada di tangannya yang berisikan air. Falamma afaqa mongko tatkalane sadar sapa Hasan al-Basri, ketika Hasan al-Basri ini sadar, kila didhawuhake maiku apa laka tetep keduwe sira ya Aba Said, apa yang terjadi padamu wahai Aba Said gitu. Qala dawuh sapa Hasan al-Basri, apa yang terjadi padamu wahai Aba Said? Zakartu, saya ingat umniyata ahlin nar, saya ingat pengarepe penduduk neraka, harapannya atau permintaan atau harapannya penduduk neraka hina yakuluna, ketika padha ngucap sapa ahlun nar, ketika mereka berkata li ahlil jannah, kepada penduduk surga. Saya ingat harapannya, keinginannya penduduk neraka ketika mereka berkata pada penduduk surga, an afidu yento ngluberake sapa sira kabeh alena ing atase kita minal ma'i saking banyu au mimma razaqakumullahu, utawa saking perkara razaqo kang wis paring kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Jadi Hasan al-Basri tadi diberi seteguk air ya yang dingin. Lalu Hasan al-Basri mengambil wadah untuk mewadahi air yang dingin tadi. Tiba-tiba
dia semaput, pingsan. Lalu wadahnya tadi tumpah, jatuh, tumpah. Ketika sadar, Hasan Basri ini ditanya, ada apa Hasan Al-Basri? Saya teringat harapan para penduduk neraka kepada penduduk surga. Tuangkanlah air, penduduk surga, tuangkanlah air padaku, pada kami semua gitu. Jadi penduduk neraka kelak itu minta-minta, tuangkanlah, aku ngelak, aku ngorong gitu ya. Ngorong, ngelak, aku ngelak. Atau sesuatu yang telah diberikan rezeki oleh Allah pada kalian, saya beri gitu. Minta-minta. Begitu ternyata ya. Masya Allah. Jadi terkadang siksa di neraka atau keadaan-keadaan di neraka yang telah dipelajari, yang sampean pelajari itu akan mendatangkan ketenangan kita atau membuat semangat untuk beribadah. Salah satunya itu. Buang nyatanya tadi Hasan Al-Basri ingat bagaimana keadaan penduduk neraka di neraka yang ngelak minta air. Masya Allah. Mudah-mudahan awake dhewe udah masuk surga. Amin ya robbal alamin. Terakhir ya. Ayyuhal waladi, iling-iling anak, wahai anakku, lau kana ilmu, lamun ana apa al ilmu al mujarradu kang sepi saking amal. Wahai anakku, seandainya ilmu yang tidak diamalkan iku kafian cukup laka marang siro, seandainya ilmu tidak diamalkan itu cukup bagimu, wala tahtaju, jadi artinya ilmu tok, ilmu saja, tidak tanpa diamalkan. Kamu kok merasa cukup ilmu saja, teori saja tanpa praktek. Wala tahtaju lan ora butuh sapa sira ila amalin marang amal siwahu kang sakliyane amal, dan kamu tidak butuh untuk amal yang lain gitu ya. Pastilah atau niscaya lakana mangko ono yakti ono apa nidau panggilan dalam hadis ini ya. Hal min sailin, hal min mustaghfirin, hal min taibin. Hal min sailin ana ta utawi saking wong kang jaluk-jaluk iku maujud. Hal ana ta min sailin utawi saking wong kang jaluk-jaluk iku maujud. Adakah orang yang meminta-minta? Hal min mustaghfirin, hal ana ta utawi saking wong kang jaluk ampunan. Hal ana ta min mustaghfirin saking wong kang jaluk ampunan iku maujud. Hal minta ibin, hal ana ta minta ibin utawi wong kang jaluk taubat atau wong kang taubat iku maujud. Halo, orang yang minta pada Allah, berdoa, minta ampunan, bertaubat, apakah minta saja? Dalam konteksnya padahal ini harus melaksanakan sholat malam. Maka kalau ada yang meminta pasti Allah akan mengijabahi. Kalau ada yang minta ampun, pasti Allah akan memberi ampun. Kalau ada yang taubat, pasti Allah akan memberi taubat. Tapi syaratnya apa? Dalam hal ini adalah sholat malam. Berarti
ilmu terkait sholat malam tanpa dipraktekkan ya omong kosong. Doean ikut doean nganggur mas bila faidah kelawan tanpa faidah, percuma, tidak ada manfaatnya. Jadi hadis ini tidak ada manfaatnya. Kalau dikira ilmu itu cukup, padahal tidak cukup, perlu amal. Maka kalau ilmu cukup, dikira cukup, maka hadis ini enggak bermanfaat dong. Gitu bahasanya. Ruwaya anna jama'atan minas sahabat, dan riwayatake sak temene sak golongan minas sahabat saking sahabat. Diriwayatkan bahwa sekelompok dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, muga-muga ridhone Allah alaihim ing atase para sahabat ajmain halih sekabehane. Dzakaru padha nyebut sapa sahabat Abdullah ing Abdullah bin Umar kang dadi anak lanange Umar radhiyallahu anhuma. Mereka menyebut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ana sisi ini sandinge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala mongko dawuh sapa Rasul, nikmar rajul huwa, nikmar rajul sak bagus-baguse wong lanang atau menungso, sebaik-baiknya manusia huwa utawi atau nikmah rajul iku tetep apa sak bagus-baguse wong huwa utawi Abdullah, sebaik-baiknya laki-laki yaitu Abdullah, atau sebaik-baiknya manusia yaitu Abdullah bin Umar. Apa sebabnya apa? Laukana yusolli bilai, lamun yento salat, lamun yento ono sapa Abdullah bin Umar iku yusolli salat bilaili ing dalem wektu bengi. Abdullah bin Umar menjadi sebaik-baiknya manusia karena dia mengistiqomahkan yang namanya sholat malam, sholat tahajud, dan sholat sunnah yang lainnya. Maka sebaik-baiknya mahasiswa UIN Salatiga dan UIN yang lain, manakala dia mengistiqomahkan yang namanya sholat malam, ora turu wae, ora ngorok wae, ora mung pipis tok jablas turu, ora mung mateni HP-ne, ora tidak hanya mematikan HP, juga alarm bar. Setelah itu tidur, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur, tidur lagi. Mbah Surip. Wa qala alaihi salatu wassalam, lan dawuh sinten Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li rajulin maring wong lanang min ashabi saking sahabat-sahabate Rasul, ya fulan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada salah satu sahabat. Apa dawuhnya? Ya fulan, he fulan, la tuksir, ojo ngakeh-ngakehno sira an-nauma ing turu, janganlah kamu memperbanyak tidur bilaili ing dalam waktu bengi. Fa inna kasratan naum, mongko sak temene akehan turu atau akeh turune, mongko sak temene kakehan turu bilaili ing dalam waktu bengi iku yada'u dadekake atau bisa dadekake janganlah kamu banyak tidur malam, karena banyak tidur malam
itu dapat menyebabkan sahibahu ing pemilik atau wong kang duweni turu malam atau pemilik turu malam gitu ya. Pemilik naum fakiron ing fakir yaumal qiyamah ing dalam dina kiamat. Karena banyak tidur di waktu malam menyebabkan ia menjadi fakir di hari kiamat. Mudah-mudahan para mahasiswa khususnya jamaah lembaga dakwah kampus dan umumnya mahasiswa UIN Salatiga dan paling umum masyarakat termasuk orang yang sedikit tidurnya, bukan yang sedikit-sedikit tidur. Sehingga kita akan menjadi orang yang kaya amal, kaya pahala kelak di akhirat nanti di yaumul qiyamah. Perbanyak bangun malam untuk melaksanakan sholat malam, sholat tahajud, zikrullah dan yang lainnya. Itulah yang menyebabkan bahagia di dunia dan akhirat. Kalau bisa bangun malam, ajaklah keluarga, bapaknya, ibunya. Kalau waktu tidak di rumah, ajaklah temennya. Ayo mbak bangun, ayo mas bangun. Insya Allah berkah hidupnya melalui jalan bangun malam. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan video depan insyaallah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.